Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Oktaviani dengan NIM 18622010097. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi di kelas 6 Shift 1. Di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel beserta cara pengolahannya menggunakan program eViews. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam bentuk estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Nah, dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square adalah common effect model dan fixed effect model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau fixed effect model. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena random effect model menggunakan pendekatan general least square dalam teknik estimasinya. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, kemudian ada multikolinearitas, dan normalitas. Nah, walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel ini. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang digunakan. Nah, untuk yang pertama, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai uji multikolinearitas. Jadi, uji multikolinearitas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Untuk proses uji multikolinearitasnya dengan menggunakan program eViews ini, yang pertama, teman-teman bisa klik quick, kemudian group statistik, selanjutnya correlation. Nah, setelah itu ketik variabel independen yang akan diestimasi dari mulai ISR, kemudian size, selanjutnya ROA, selanjutnya DAR, kemudian NPF, dan yang terakhir yaitu suku. Nah, setelah itu klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, dari output berikut ini dapat kita lihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, untuk proses uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program eViews ini, langkah pertamanya klik nama persamaan IQ01 dalam log file, kemudian teman-teman bisa klik view, selanjutnya klik residual diagnostic, kemudian klik cross section dependence test. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut ini. Nah, untuk keputusan yang terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Bruce-Pagan LM. Nah, dengan hipotesisnya jika H0 jika nilai probabilitas Bruce-Pagan LM ini lebih dari 0,05. Nah, HA jika nilai probabilitas Bruce-Pagan LM ini kurang dari 0,05. Jika nilai probabilitas Bruce-Pagan LM-nya lebih besar dari
tingkat 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas Brous-Pagan LM-nya lebih kecil dari tingkat 0,05 atau 5%, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedasitas. Nah, dari output tersebut dapat kita lihat nilai probabilitas Brous-Pagan LM-nya sebesar 0,1760 atau lebih besar dari 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedasitas. Oke, sekian penjelasan mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel ini beserta cara pengolahannya menggunakan program eFuse. Semoga informasinya dapat diterima dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.